Selamat malam kepada para pemirsa penonton yang budiman. Malam ini saya akan melanjutkan pengkajian tentang betapa pentingnya otak kita, betapa pintarnya otak kita. Mari kita bahas tentang ilmu otak selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik dan para pelajar maupun para mahasiswa, sebetulnya kita semua berpotensi untuk menjadi ilmuwan dan seniman yang hebat. Bila salah satu belahan otak kita kurang berfungsi, itu bukan karena tidak memiliki kemampuan, melainkan hanya karena belahan otak itu tidak diberi peluang untuk berkembang seperti belahan otak lainnya. Maksudnya otak kanan dan otak kiri harus digunakan keduanya. Untuk struktur otak, satu lagi informasi penting tentang otak manusia ditemukan oleh Profesor Bill Anokin, seorang mahasiswa dan pengikut Pavlov dalam disiplin psikologi. Selama berabad-abad, otak dipandang sebagai bongkahan materi abu-abu. Otak dipandang sebagai bongkahan materi abu-abu belaka. Dengan ditemukannya mikroskop, tersingkaplah bahwa lapisan luar otak jauh lebih kompleks daripada yang diduga sebelumnya, dan terdiri atas ribuan saraf yang mirip benang satu dengan yang lainnya. Jadi atas ribuan saraf yang mirip benang kusut dan pembuluh darah. Dengan semakin canggihnya mikroskop, semakin kaya pula pengetahuan kita tentang otak. Ternyata otak terdiri atas jutaan sel-sel kecil yang dinamakan neuron. Dengan bantuan mikroskop elektron, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa masing-masing sel otak mirip gurita yang mempunyai suatu nukleus dan jumlah tentakel yang menyebar ke berbagai arah. Setelah melanjutkan penelitian mikroskop ini, para ilmuwan menemukan bahwa masing-masing tentakel memiliki ribuan protuberan atau tonjolan. Sampai kepada tahap penelitian ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa secara pukul rata, otak mengandung neuron dalam jumlah yang luar biasa besar, yaitu sekitar 10.000 juta. Para ilmuwan menemukan bahwa masing-masing belahan otak mengandung 10.000 miliar sel-sel otak. Masing-masing sel ini bagaikan gurita berlengan banyak. Pernah Anda anggapan bahwa jumlah sel-sel otak seorang menentukan daya pikirnya? Namun, anggapan ini segera gugur setelah ditemukan bahwa banyak orang yang ukuran otaknya besar namun bodoh. Sementara itu,
Banyak orang yang volume otaknya kecil memperlihatkan tingkat kecerdasan yang mengagumkan. Selanjutnya, hubungan-hubungan dan alur dalam otak. Profesor Anokin adalah salah satu orang yang pertama menyadari bahwa yang menentukan tingkat inteligensi seseorang bukanlah jumlah sel otaknya, melainkan tonjolan-tonjolan tentakel sel-sel otak. Ia menemukan bahwa setiap tonjolan atau protuberans ini berhubungan dengan setidak-tidaknya satu protuberans yang lain, dan dengan tenaga elektrokimiawi kedua protuberans ini membentuk suatu pola hubungan dengan protuberans atau gugus protuberans yang lain. Selanjutnya, Anokin menemukan bahwa otak merupakan suatu pola atau jaringan yang dibentuk ribuan protuberans yang terdapat pada tangan atau tentakel jutaan sel-sel otak. Pada tahun terakhir sebelum meninggal, Profesor Anokin menghitung jumlah hubungan dan alur yang bisa dibentuk oleh otak normal. Sebagai ilmuwan, dia menekankan bahwa perkiraan yang ia buat termasuk konservatif, dan dalam pernyataan yang terakhir ia yakin bahwa belum pernah ada manusia yang dapat memanfaatkan otaknya secara penuh. Berdasarkan perhitungan Anokin, jumlah hubungan dan alur yang dibentuk oleh satu otak ekivalen dengan 10.000 juta kilometer. Selanjutnya kita bahas tentang potensi otak tidak terbatas. Penemuan-penemuan Ornstein tentang kemampuan artistik dan kemampuan akademik otak, dan penemuan-penemuan Anokin tentang hampir tidak terbatasnya potensi pikiran kita untuk membentuk pola dan hubungan, membuat pandangan yang menyatakan bahwa otak setiap orang jauh lebih hebat daripada yang dibayangkan, dan bahwa hampir semua masalah atau kesulitan dalam memanfaatkan otak kita tidak disebabkan oleh ketidakmampuan yang sifatnya mendasar, melainkan disebabkan kita belum mendapat informasi tentang pikiran dan cara kerjanya. Baiklah, untuk pembahasan otak sekiranya malam ini hanya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya masih ada penjelasan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan malam ini sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami. Minimal kita mengetahui bahwa dengan kita mengerti, dengan kita mengetahui cara kerja otak, itu dibutuhkan kerjasama antara otak kanan dan otak kiri. Insya Allah hasilnya luar biasa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.